laka wala ubali. Aku akan mengampuni dosamu tanpa aku memperdulikan berapa besar dosa kamu kepadaku. Karena tauhid. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan kesyirikan forever in hell. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dan ini sesuai juga dengan surat di dalam Al-Maidah, innahu man yusyrik billah. Takdirnya innahu man yusyrik billah, dia orang yang syirik kepada Allah, takdirnya walam yatub, tidak bertaubat. Maka apa balasannya? Faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Maka Allah haramkan atasnya dari surga dan dia kekal di api neraka dan tidak ada pada orang-orang yang musyrik ini dari penolong. Ini di dalam 2 ayat Al-Quran pendalilannya. Di dalam hadis pun banyak. Di antaranya hadis dari Jabir ibni Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan, man laqiyallah la yusriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusriku bihi dakhalan nar. Barang siapa yang bertemu dengan Allah tidak melaksanakan kesyirikan, maka dia masuk surga. Dan barang siapa yang melaksanakan kesyirikan, takdirnya melaksanakan kesyirikan tanpa taubah, maka dakhalan nar, forever in hell, kekal di api neraka. Maka ini mafsadah yang ke-15 dari semua mafasid yang ada, dan mafsadah yang kedua dari mafsadah fidaril qaror. Maka mafsadah yang ketiga, mafsadah di daril qaror di hari kiamat kelak, terutama di saat kaum musyrikin dimasukkan kepada api neraka. Al-musyrikuna yal'anu ba'duhum ba'dha finnar fayal'anul atba al-matbu'in wal matbu'unal atba bal yatlubul atba ziyadah al-adab lil matbu'in. Maka orang-orang yang musyrik di hari kiamat kelak, di saat mereka ditenggelamkan kepada api neraka, maka orang-orang yang pembebek, orang-orang yang pengekor, yang mana? Kilakuma. Maka orang-orang yang pembebek dan orang-orang yang pengekor akan mengadu dan saling mengejek. Serta kalam fidar. Ijlis wahid hunak, wahid hunak. Tetap kalam fidars. Yani anta anak ustad udah bebas berbuat semaunya. Laisa hakada. Orang-orang musyrik akan melaknat para pengekor dan pembebek, akan melaknat para gembong-gembong yang menyesatkan dulu. Dan para gembong akan berlepas diri dari para pembebek. Dan bahkan para pembebek akan mengadu kepada Allah, ya Allah, ini mereka para gembong kemusyrikan dulu, mereka menipu kami, mereka mentalbis kami. Dikatakan orang-orang yang salafi ahli sunnah wahabi, aku juga nggak tahu apa makna wahabi, pokoknya katanya jelek wahabi. Ya sudah, akhirnya kami mencela mereka. Ternyata kebalikannya, justru gembong-gembong ini yang dulu mengatakan kepada kami orang-orang yang soleh itu adalah penduduk api neraka dan buruk, ternyata mereka penghuni api neraka. Maka kami tersesat dan kami kafir kepadamu ya Allah karena mereka para gembong. Lalu bagaimana? Apakah mereka akan bebas dari api neraka? Tidak. Mereka dulu juga membantu para gembong. Namun karena dibodoh-bodohi oleh para gembong dan diiming-imingi syahwat, pertama subuhat, ditalbiskan bahwa mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang sesat, wahabi dan sebagainya.
Padahal mereka ahlu sunnah. Kemudian diiming-imingi dengan uang, dengan tahta, harta dan wanita. Dibungkam, kritisnya mereka tidak ada. Mana yang dulu kritis, ini yang benar, ini yang salah. Sekarang disumpal kritisnya, otaknya jadi bebal dengan uang, dengan harta, dengan wanita yang dia idam-idamkan. Bisa kecapean menikah dengan wanita. Akhirnya jadilah dia bagaikan kerbau dicocok hidungnya. Mengikut dari gembong. Ke kiri ya ke kiri, ke kanan ya ke kanan. Berkubang sekarang ya berkubang di lumpur. Maka itulah dari keadaan di hari kiamat. Maka saling melaknat. Maka pendalilannya seperti di dalam banyak ayat, di antaranya yang bersifat umum di dalam surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Maka yang namanya dulu persaudaraan dan persekutuan dan collaboration dan perkawanan, itu semuanya akan menjadi musuh kecuali perkawanan, perseteruan karena persekutuan karena Allah Jalla wa'ala. Seperti sekarang kalian belajar di sini, kalian saling bekerja sama, saling menghafal hadis, saling membantu mengajar di antara kalian kepada saudaranya yang belum mengerti dijelaskan. Itulah kita di sini. Maka bekerja samanya kalian dulu di dunia untuk takwa kepada Allah, di hari akhirat itu yang akan selamat. Dan selain dari itu yang namanya persekongkolan untuk menjatuhkan Islam, untuk menjatuhkan ahli sunnah dan memfitnah ahli sunnah menjadi wahaboy dan yang lainnya, maka ini semua kerjasama mereka akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhirat, akan menjadi musuh kalian sesama mereka. Menuding ahlu sunnah dengan wahaboy, maka siapa yang berkata itu gembong dan kami mengikutinya agar mendapatkan uang dan sebagainya, maka kelak di antara kalian saling bermusuhan. Di saat ditampakkan adab karena perbuatannya itu mentanfir manusia dari dakwah ahli sunnah dengan disebutkan wahabi dan sebagainya atau teroris seperti di barat, sehingga orang takut kepada Islam, Islamofobi, maka bertanggung jawab. Di saat ditampakkan adab akan saling berlepas diri. Kamu sih dulu ngatain mereka wahabi dan aku tidak punya ilmu, aku pun mengatakan wahabi, tapi kamu yang pertama dulu mengajak kami. Seperti itu. Maka dikatakan di dalam surat Az-Zukhruf, al-akhilla, yang namanya collaboration, kerjasama, ba'duhum li ba'din aduwwun, akan saling bermusuhan orang yang kerjasama di dunia, kecuali kerjasama untuk Allah seperti kita sekarang, di mana bekerjasama antara mudaris dengan tulab. Mudaris mengajarkan, mentransfer ilmu, dan tulab mengambil ilmu dari guru. Maka ini kerjasama yang baik sesuai ucapan Nabi di hadis Utsman ibnu Affan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian yang berkolaborasi antara guru yang mengajar dengan murid yang belajar. Maka ini yang kelak akan kita saksikan, kerjasama kita justru di sini yang selamat. Adapun yang namanya kerjasama selain ini, selain kebaikan, kerjasama membuat fitnah kepada kaum muslimin, kerjasama membuat fitnah kepada kelompok ahlu sunnah, difitnah menjadi wahabi dan sebagainya, maka mereka akan bertanggung jawab kelak saling bermusuhan. Kamu sih duluan yang dulu ngomongin seperti ini, sekarang kita diadab di api neraka. Kamu sih dulu yang mengatakan muslim itu teroris, bahwa Nabi Muhammad itu digambar karikatur, kalau dibuka otaknya semuanya nuklir, bom atom dan bazooka dan sebagainya. Kamu sih dulu yang menggambar, kamu sih seperti itu. Semuanya saling
menjadi musuh kecuali pekerja sama dalam ketaatan kepada Allah. Dan begitupun di dalam ayat yang lain, di dalam surat Al-Ankabut, wa qala innama takhadtum min dunillah authanan mawaddata bainakum fil hayati dunya summa yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa malakum min nasirin. Dalam ayat ini disebutkan bahwa dulu di saat kalian melaksanakan sesembahan kepada selain Allah, dijadikan tandingan-tandingan dari patung-patung selain Allah disembah untuk tujuan mawaddatan bainakum fil hayati dunya, maka kalian dulu saling bekerja sama untuk membela kekufuran kalian. Seperti sekarang kelompok-kelompok Masyuniyah, kelompok Al-Yahud dan Nasara yang membuat kelompok-kelompok menghancurkan kaum muslimin, bahkan membumi hanguskan, membantai kaum muslimin, seperti yang tidak lekang dari kita bagaimana di Sarajevo, bagaimana Bosnia Herzegovina, sekitar 10.000 mereka dibantai kaum muslimin. Maka pekerjasamaan dan kolaborasi mereka itu semuanya akan mereka itu nantinya saling mencela, saling melaknat. Gara-gara kamu dulu, kamu yang memerintahkan kami, kamu para gembong yang memberikan subuhat kepada kami, dan sebagainya. Berlepas diri dari perbuatan yang mereka lakukan. Disebutkan mawadatan bainakum fil hayati dunya. Kalian dulu saling mencintai di dunia untuk mendapatkan jabatan, mendapatkan pujian. Namun apa? Summa yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Kalian di hari kiamat saling melaknat dan saling mengkufuri di antara kalian, dan kalian ditempatkan sama di api neraka dan tidak ada penolong bagi kalian. Maka Qatadah Ibnu Di'amah mentafsirkan di dalam surat Az-Zukhruf tadi, al-akhilla yauma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Qala Qatadah ay sarat kullu khullatin adawatun ala ahliha ila khullatul muttaqin. Semua yang namanya bekerja sama di dunia itu semuanya akan merugi di hari akhirat. Semua yang namanya pertemanan akan jadi musuh kecuali pertemanan karena Allah Jalla wa Ala. Maka di sini tafsir dari Qatadah sanadnya sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tabari di tafsirnya dari Bishr ibnu Mu'ad, dari Yazid ibnu Zurai, dari Sa'id ibnu Abi Arubah, dari Qatadah. Sanad ini sanad yang sahih dan mempunyai maziyah karena Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi siqah, disikohkan oleh Maslamah ibnu Qasim dan juga Abu Ja'far An-Nahat, dan begitupun Sa'id ibnu Abi Arubah min asbatin nas dari Qatadah, dan begitupun Yazid ibnu Zurai imam. Dan Yazid